Yang pertama saya mohon maaf untuk guru-guru kami di sini yang artinya sebagai pembina kami inilah kami belajar juga dari guru-guru semua untuk berapologet. Sari gurun rahos. Ya, jadi untuk Kanda Guru Nda Juma, Kanda Handi Selebes, Guru Selebes, kemudian Kanda Ustadz Alif, jika di rom-rom kalau ada terdengar mungkin saya menyampaikan hal-hal yang seperti contohnya seperti tadi, saya untuk naik kepada kurafat-kurafat kepada yang orang-orang yang memang tidak karena kalau hati ini sih rasanya geram gitu ya. Ada beberapa komal yang memang artinya benci sekali lah dengan personal tim di API ini juga termasuk API dan seterusnya. Mohon maaf kalau saya memang masuk, memang gunanya untuk apa? Untuk memerangi mereka. Yang dimana mereka itu artinya mentafsirkan Al-Quran dengan semaunya, kemudian menyampaikan hadis-hadis semaunya. Jadi terkadang mereka itu langsung tertuju, ini umat Juma bukan, ini golongan Juma bukan, dan seterusnya. Mohon maaf ya, kandaku guru Juma, kanda di Selebes, saya memang beberapa kali sering, diantaranya ada beberapa komal yang kurang ajar, yang memang jauh daripada etika, kayaknya bukan manusia lagi gitu kan. Saya mohon maaf apabila saya naik di sana ada narasi-narasi yang artinya kadang-kadang saya bilang agar supaya saya bisa berkomunikasi kan tentu saya bisa untuk cosplay ya untuk tidak mengakui berada di artinya saya dalam nurani hati saya ya tidak ada lain cinta kepada api dan buat guru-guru semua, guru semua. Itu aja dari saya, kandaku, kanda Juma juga kanda Handi dan Ustadz Alif. Kalaupun saya diizinkan, saya terima kasih ini sudah diberikan waktu dan saya mungkin izin turun itu. Terima kasih ya semuanya. Insya Allah kalau kita semua paham ya. Kita semua paham insya Allah gitu. Niat baik para guru kita tetap doakan gitu kan. Dengan cara-cara beliau dan guru-guru juga kita paham strategi beliau dan tahu batasan-batasan apa yang boleh dan apa yang tidak. Tetap kami khidmat kepada para guru. Intinya selagi kita sama-sama satu suara niatnya untuk dakwah, tentu kita harus saling dukung siapapun mereka gitu. Justru Ustadz saya kan kalau bisa jangan sampai seperti kami ikut begini, nanti khawatir malah dijatuhkan marwah oleh mereka. Tetaplah para ustadz itu pada posisi mereka yang perlu dijaga perasaan umat yang lain dalam artian yang kita hormati keilmuannya, jangan sampai kita mendengar dicemooh atau direndahkan oleh kaum-kaum kufar gitu. Kami sangat menjaga itu dan oke, insya Allah sehat selalu Ustadz. Ya terima kasih Ustadz Alif. Saya izin pamit dulu. Terima kasih udah diberikan kesempatan untuk bersama guru-guru semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya Kanda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti aku ke sana Ustadz, kita ketemu. Waalaikumsalam. Ditunggu ya Ustadz. Siap. Baik. Ya silakan Dekon naik, silakan. Sarahman silakan kirim permintaan naik. Tunjukkan kepada kami siapa yang suruh kalian sembah Yesus. Gitu loh. Tapi jangan bohong-bohong kalau naik Komal. Aku udah bosan, Ustadz Alif dengan aku ini udah bosan dibohongi oleh kalian ini, aduh. Ya makanya dia itu sekarang kalau ada guru kami itu memilih menjadi mustami, pendengar aja, menyimak, mencatat, lalu dia gali kebenarannya gitu. Kenapa? Nggak ada alasan untuk membantah apa yang disampaikan oleh guru kami. Makanya dia kadang-kadang seringnya itu sekarang lebih memilih di bawah gitu. Kalau memang pernyataan guru kami salah kan mestinya dibantah langsung, tapi kan memang nggak berani bantah. Itu membuktikan kebenaran yang disampaikan guru kami. Mereka catat, cari kebenarannya. Lama-lama sebulan kemudian hubungin, Bang bener loh yang disampaikan Bang Zuma. Gimana ya? Saya masih ragu nih mau mualaf nih. Gitu. Gimana nih? Nanti penghasilan saya berkurang. Mungkin bukan gitu narasinya Ustadz Alif. Bang Zuma aku nyerah, Bang Handi aku nyerah. Mungkin gitu narasinya. Narasi chatnya gitu.
Sama Ustadz Alif juga, aku nyerah Ustadz Alif, aku mau sadar, ternyata Yesus bukan Tuhan, gitu mungkin. Sebenarnya begini ya. Nunggu ya. Sangat ditunggu, silakan Bang Andi. Nunggu ini ya. Ustaz Alif nungguin gue ngomong. Lah, jadi apa kesimpulannya? Oh, luar biasa Bang Andi, luar biasa, tepuk tangan. Wah, luar biasa pemaparannya. Maksud gue gini loh. Mereka-mereka itu sebenarnya udah sangat pada putus asa. Maju ke kiri ketampol, ke kanan ketabok, mundur jurang, maju palang. Jadi cara untuk mereka diskusi itu yang penting bunyi. Yang penting bunyi berdasarkan cita-cita belaka. Angan-angan, iya. Ya gitu ya. Ya semua yang dia ungkapkan itu apalagi menjawab pertanyaan pasti belok kiri belok kanan. Sen kiri belok kanan, lambaian tangan ke kiri dia belok kanan. Selalu melawan arah gitu orang-orang kayak begini. Orang putus asa sebenarnya. Bagaimana cara tetap eksis mempertahankan itu ya yang penting maju. Maju aja dulu. Malu mah belakangan kan gitu. Ternyata setelah saya ukur-ukur, nih, survei membuktikan nih. Setelah saya ukur-ukur, urat malunya udah pada putus. Itu dia tuh, urat malu udah pada putus, kemudian putus asa, tapi masih ingin tetap eksis bahwa apa yang dia pegang itu benar. Dia udah jelas-jelas pegang misalnya batu, bertahan ini kue gitu loh. Apapun alasannya yang penting ini kue gitu. Padahal udah jelas itu batu. Ya sama dengan itu. Jelas yang anaknya Maria itu adalah utusan Tuhan. Ngotot itu Tuhan. Nah udah kalau keadaan sudah kayak beginian, ya terpaksa yang warasnya mengalah kan gitu Bang. Selama ini kan begitu. Udah diterangkan bahwa dia hanya utusan Tuhan, utusan Tuhan. Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Bapak Tuhan menjelma menjadi manusia ini loh. Panjang banget gitu loh. Tapi kalau nggak ada demikian juga nggak membuat kita kan jadi terhibur. Adrenalin kita semakin nambah gitu. Tadinya kita lagi suntuk jadi bisa bahan ketawa. Itulah pengalaman-pengalaman selama ini. Dulu waktu saya di Burundi gak gini-gini banget tuh. Saya di Burundi dulu kan selama 16 tahun kurang 2 menit. Saya di Burundi dulu itu Bang. 16 tahun kurang 2 menit. Jadi kira-kira berapa hari tuh ya? 16 tahun. Ada yang bisa bantu gak nih? 16 tahun kurang 2 menit berapa ya kira-kira? Berapa itu ya? 15 tahun. Kok kira-kira? Ya kira-kira ya 16 tahun lah. Ya kurang 2 menit kan? Kan kurang. Yuk. Ya jadinya kan kira-kira kan, ya udah kira-kirain aja 16 tahun. Ya, 16 tahun kurang 2 menit berapa itu ya? 15 tahun. Allah. Loh, gimana ngitungnya itu ya teman-teman? Coba bantu ngitung di bawah deh. 15 tahun kurang 2 menit berapa ya? Ini kenapa jadi ininya yang diperpanjang? Tadi pada ngantuk. Bukan di Burundinya, jadi kenapa ininya yang diperpanjang? Justru itu momennya, disitulah momennya. Kan mestinya ada yang nanya ngapain di Burundi kan gitu. Saya tuh di sana dulu itu markir ya, bukan markir mobil bukan. Nah ini di bawah nih 15 tahun 300. Entar lu ini bantuin gua nih di bawah. Pintar juga nih. Siapa nih? Gua kasih hadiah nih. Siapa sih namanya nih ya? Aduh, namanya kok gelap. Siapa? Emrun. 15 tahun 3 pagi. Pagi. Embung pagi. 15 tahun
324 hari 23,58 jam. Detiknya enggak. Iya bener juga ya. Mau Udah bener itu. hitung. Aduh. Udah bener nih. Waduh. Hadiahnya gua kasih hadiah ya, Embun Pagi. Semoga ya dari upaya Anda selama ini, insya Allah Anda akan menunaikan ibadah haji saat Anda mampu. Itu hadiahnya. Naik haji bagi yang mampu aja gitu. Iya dong. Kalau nggak mampu kan enggak. Ya kembali ke topik ya. Kembali ke topik. Jangan lupa nanti di Idul Kurban di Masjid Nur Maulida, Kabupaten Goa itu ya masuk ya, Sulawesi Selatan. Di Bolangi, insya Allah akan kami adakan Idul Kurban. Bagi teman-teman yang ingin berkurban bersama Guru dan Juma, ya silakan hubungi kami melalui rekening Yayasan Makassar Molab Center Indonesia di Bank BTN. Nanti ada bisa kambing, bisa sapi. Kalau sapi bisa patungan lah, 7 orang ya bisa. Kalau kambing ya keterlaluan lah kalau patungan begitu. Tapi patungan bersama keluarga boleh gitu kalau kambing. Itu ya kira-kira begitu teman-teman. Oke, makasih Bang Andi. Ini ada Ya. Dekon, silakan Dekon. Silakan kemukakan cita-citanya, angan-angannya menuhankan Yesus, silakan. Oke, selamat subuh semua. Ya, selamat pagi. Ini sudah haji semua ya? Hah? Sudah naik haji semua ya? Belum bang. Karena suara Anda kegedean sih, jadi terlalu gede makanya. Aduh, kok Bang Andi belum naik haji? Aduh. Ya kan nggak wajib juga bang kalau belum mampu bang. Oh gitu toh. Tapi belum kok di- dibanggakan di Indonesia itu ya, pakai gelar lagi. Kenapa? Kok haji dijadikan gelar? Kenapa? Ya terserah orang, kan nggak menyakiti hati kamu juga kan. Artinya apa itu haji? Tamu. Loh, kok tamu jadi gelar? Ya terserah orang, kenapa kamu yang sibuk? Daripada utusan Tuhan lebih parah lah, utusan Tuhan dikatakan Tuhan gimana itu bang? Lebih parah kan? Oke sudah. Nah kena lagi. Mana Zuma? Daripada utusan Tuhan lu bilangin Tuhan kan lebih parah bang. Ayo Zuma, mana Zuma? Abang ini kalau sakit lu jangan dibagi dong kemarin. Udah pagi kok masih sakit gitu loh. Enggak, ini Zuma mana ini ada suara. Jadi itu Yesus itu kan utusan Tuhan, anak orang. Ya dilahirkan oleh ibunya, disayangi oleh ibunya, dari bayi disusui, dirawat. Monitor. Gitu Zuma. ya. Monitor Zuma. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dibuatkan surat terus mengklaim itu Tuhan, anak orang gitu loh. Monitor Zuma. Nah ini cita-cita apa angan-angan apa gimana ini orang ini? Gitu ya. Sekali lagi ya. Monitor. Bunda Maria setengah mati mengandung anaknya, merawat anaknya, Saya sopan. melahirkan anaknya, Selamat Zuma. merawat anaknya, Waduh. disusui. Ya, tiba-tiba ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab setelah orang itu nggak ada di muka bumi ini gitu. Kenapa dibuatkan surat bahwa dia itu Tuhan? Kok haji di Nah ini orang-orang waras apa orang-orang tidak bertanggung jawab orang kayak begini-beginian nih. Bang Andi ini pintar ya. Berapa? Kira-kira ini orang ini masih berakal atau sudah berakar gitu loh. Bang Andi IQ-nya berapa Bang Andi? Jadi kira-kira orang yang kayak begini saya rasa IQ-nya jongkok. Kalau orang udah utusan Tuhan. Oke ya udah. Kena lagi dia. Setiap dia bertanya gue tabok. Jadi orang sudah utusan Tuhan. Dia manusia, dia bisa tidur, dia bisa lapar, dia ngantuk, dia kerja. Sama ya aktivitas sebagaimana manusia pada umumnya. Ayo. Didaulat menjadi Tuhan. Ini Wanita IQ Zuma, jongkok. wanita Zuma. Ini IQ jongkok apa IQ jongkir balik gitu loh. Kalah sama anak kecil. Anak kecil aja nih yang belum kena doktrin nih ya. Anak kecil belum kena doktrin gereja. Ditanya nih. Bang Andi, Nabi Pasti dia menjawab lebih pintar daripada orang yang sudah berkumis. Andi. IQ jongkok.
kalah sama anak kecil. Anak kecil kalau ditanya polos, bisa membedakan yang mana yang Tuhan, yang mana yang manusia. Tapi setelah dia dewasa, disekolahin dulu sekolah mingguan, rajin ke gereja, didoktrin sama pendeta, dengan balasan doktrinnya adalah bayar perpuluhan. Semakin gila permanen dia. Gak bisa ngebedain yang mana manusia, yang mana Tuhan. Nah yang sebenarnya yang gila ini siapa gitu loh. Sehat anak kecil loh yang belum kena doktrin, diwahani orang udah bak kumis kayak begini karatan gitu. Udah jelas anak orang dituhankan gitu loh. Nah untuk itu ya kembalilah menjadi anak kecil lagi biar gua didik gitu loh. Kira-kira begitu ya. Jadi tadinya gue ngantuk, gue lagi sehat nih sekarang nih. Siapa suruh lu datang loh. Gue dari diem aja nungguin siapa yang gue bisa mainin ini hari. Ternyata gue dapat korban. Boleh saya tanya. Boleh saya tanya bang. Lu nggak ada kesempatan untuk bertanya, lu jadi tersangka malam ini. Siapa suruh lu datang main seruduk aja kayak bajai. Itu dulu Bang Andi, siapa yang suruh mereka sembah Yesus ini Bang Andi? Mandi rumah dulu. Bro, itu anak orang, siapa yang perintah lu nyembah dia? Itu anak orang lo. Nabimu tampan apa enggak? Jangan masalah nabi dulu. Ini anak orang. Ini anak orang, ya, aib kabur deh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya pasti ganteng lah. Semua wanita yang melihat dia melirik pasti tertarik. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Dibanding Paulus jauh lah. Paulus botak. Bahkan dalam sebuah riwayat Bang Andi, iya. Kalau di total dari 100% itu kegantengan Rasulullah itu 50%-nya, Nabi Yusuf 25%, 25-nya disebarkan di muka bumi yang lain. Masya Allah. Itu perbandingannya Rasulullah. Orang kalau gadis-gadis perawan itu ngiris-ngiris bawang sambil Nabi lewat itu, nggak berasa tangannya yang keiris. Kurang lebih begitulah. Yusuf. Yang 25%-nya yang ke Nabi Yusuf, gimana ke Rasulullah gitu. Iya. Yang 50%-nya lebih mantap. Masya Allah begitu ya. Dibanding Paulus kata Bunda Rama, Paulus botak gimana itu? Andalannya tuh Bunda Rama tuh. Dari tadi gue diem aja ya. Kapan gue dapat giliran orang gila? Dapat. Alhamdulillah puas gue tidur malam ini. Puas gue tidur malam ini. Bang Andi sudah tersalurkan tuh. Host gimana? Masih ada tamu nggak? Tersalurkan saya. Tadi itu dikik apa kabur dia? Ini kabur, lagi nih. Anak durhaka nih. Anak durhaka lagi. Bang Andi kasih dulu Ustaz Ali Bang Andi supaya silakan. Ini apa ini? Zoom ini masih hidup apa kan nih? Tiap kali saya nongol kok ada suara dia. Ayo. Dia lagi buat kopi, lagi makan di dapur. Enggak. Yang sudah mati itu semua yang kau panggil sebagai apostolos itu matinya nggak benar semua. Satu yang dibakar, satu disalib terbalik, satu terburai gitu loh. Kenapa sih semua yang ada penulis Bible itu matinya nggak benar gitu loh? Kenapa semua ya? Penulis Bible itu loh, matinya nggak benar semua. Ya, Yudas yang kau jadikan Tuhan juga matinya nggak benar, disalib terkutuk gitu loh. Kenapa sih yang aneh-aneh, yang busuk-busuk kayak gitu lo imani gitu loh? Yang ngajarin kamu siapa sih? Semua nggak bener lu percaya gitu loh. Orang mati terkutuk, lu jadiin momen menebus dosa, lu jadiin Tuhan. Paulus yang begitu mantan nabi, gitu loh, matinya nggak bener, tulisan-tulisannya lu percaya. Lukas sebagai asisten Paulus, sebagai dokter pribadinya, tabibnya dia, menulis surat berdasarkan penelitian, lu percaya. Sebenarnya Anda ini IQ-nya di mana gitu loh sebagai manusia. Gitu loh. Udahlah bro, mending lu tinggalin dunia ini deh daripada lu hidup menderita begitu loh. Gue kasihan sama lu. Kena lo sama gue. Ya udah terusin dulu, aduh puas gue. Siap Furer. Selamat pagi Furer.
Halo, Zuma, aduh Zuma bangun Zuma. Furer, Ayo silakan. Zuma, Selamat Zuma pagi. bangun. Bangunkan Fandi Zuma. Kristen Bang Furer. Hey Zuma, mana kau? Bang Furer, diam dulu dekor. Bang Furer Zuma Kristen ini ya. pura-pura kalau saya ada di Zuma ini, aduh. Bang Furer. Dia mah cuma naik doang ngeledek. Nunggu banyu Pak istirahat baru dia naik. Ngeledek doreng kayak gitu. Tapi gua hajar tadi. Puas gua ini malam. Nah, tadi gua ngantuk, sekarang gua seger gitu loh. Yep, gua kalau ada oten tuh seger gua. Nah, ini ada tamu lagi nih. Kuintenggo, kuite. Selamat sore. Ya, silakan Bang kalau ada yang mau ditanyakan. Wih, pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Ustaz Alif silakan dijawab. Oke. Dalam sebuah keterangan tertulis begini. Nah itu, silakan. Makasih. Pertanyaan kedua Bang, silakan Bang Kiti. Pertanyaan kedua. Yang kedua saya yang jawab. Begini loh ya bro. Pertanyaanmu bagus sekali gitu loh. Yang namanya makhluk itu berbeda dengan holik. Pencipta alam semesta itu berbeda dengan ciptaannya. Bukan pencipta alam semesta itu turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu akal-akalan belaka bro. Itu ya. Jadi pencipta alam semesta ini itu tidak setara dengan apapun. Kalau dia turun menjadi manusia, ini namanya ajaran pagan. Dewa berinkarnasi jadi manusia. Jadi bedakan itu gitu loh. Nah, apa mudahnya sih? Apa sulitnya sang pencipta yang maha kuasa ini gitu loh. Mengampuni dosa manusia. Mengajarkan manusia. Tinggal mengutus nabi. Tidak perlu dia turun sendiri menjadi manusia dieksekusi di tiang salib. Ya kira-kira itu jawabannya bro atas pertanyaan yang kedua. Silakan pertanyaan yang ketiga. Monggo. Ya nanti aku yang jawab ya Bang Andi ya. Pertanyaan ketiganya. Ya, jangan diganggu dulu. Diulang. Terganggu sama hostnya. Ya silakan Bang. Yang ketiga udah. Oke, makasih Bang Git. Jadi yang disepak pada hari akhir oleh Yesua HaMasyiah itu sendiri adalah orang-orang yang itu kan kalau kita baca dari Matius 7:20, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Siapa mereka itu? Apa buahnya? Nah, buahnya itu ketika mereka mengatakan bahwa anak Bunda Maria ini adalah Tuhan dan patut disembah, bernubuat menggunakan nama Dia, bermukjizat menggunakan nama Dia. Nah, inilah orang-orang nanti yang akan dihantamkan kursi kepalanya nanti. Mana ada dia? Lagian juga hostnya kayak jawabannya terlalu muter-muter. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Tadi nggak ada yang dengar pertanyaannya ya. Jadi maaf ya teman-teman ya. Ini memang kita kadang-kadang di sini ya butuh hiburan lah kan gitu ya. Itu ada yang baru masuk, siapa itu? Kutuber Wiro Sableng. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. mau nyimak saya. Ada pertanyaan titipan? Nanti deh, saya mau ngedengar dulu. Oke. Sebelum Anda mendengarkan, Anda sekarang posisi di atas mana? Maksudnya? Di atas gunung apa di bawah gunung? Oh enggak, di bawah gunung. Di Oh, kota. di bawah gunung. Di kota apa di desa? Kota. Kotanya di Jawa apa di luar Jawa? Banten. Oh, bagus. Banten itu di Sumatera Utara ya?
bukan. Makasih. Banten di Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang itu kalau nggak salah itu Tangerang di dekatnya Lagi ngedenger live, Mbak. Bandung Selatan ya? Iya di Jakarta, dekat Jakarta. Oh, dekat Jakarta. Wah, yang arah ke Lampung itu ya? Iya, perbatasan Lampung sama sama Banten. Iya. Ya, ini Bang Andi banyak yang Ya. ini Bang Andi. Silakan. Bang Andre, Muslim, Kristen Bang Andre. Alhamdulillah. Selamat bergabung. Ya, Pak Andre Muslim ya. Iya Pak ya. Bang Andre kayaknya lagi mobile ya. Kena angin sepoi-sepoi apa di pantai? Yete ada orang mana? Yete Evangelion. Evangelion di mana Evangelion? Evangelion aya naon? Di dia mah terus di handap lah entah cicing mana mah di dia di handap. Bang saya mau nanya Bang. Mangga Kang. Kumaha? Bang boleh bertanya? Iya, ditanya aja Bang. Begini, Nabi Muhammad kan mempunyai sila-sila. Nah, sedangkan Yesus juga mempunyai sila-sila. Dan kenapa beliau dianggap Tuhan, Bang? Itu aja. Ya, yang menganggap Tuhan ada Yesus itu adalah Tuhan ya perlu dipertanyakan Bang. Ini Tanya aja nanti orang yang menuangkan dia gitu loh. Ya, ini cakap Bang Andi, bener. Ya. Dia bertanya kan, memerlukan jawaban. Maka kita kasih jawabannya kepada Pak Evangelion. Silakan Pak. Ya, betul. Halo Pak Evangelion. Yang bersilsilah itu bukan Tuhan. Tapi ada yang lebih hebat lagi malah nggak ada silsilahnya, nggak tahu siapa ya ibunya. Tapi aneh loh kalau punya silsilah misalnya Tuhan punya om. Iya kan? Tuhan punya adik. Nah, nanti adiknya punya anak. Tuhan punya ponakan. Terus ponakannya manggil dia, Om Tuhan. Nah kan aneh Bang. Itulah Bang Andre ya. Jadi ya sudahi aja lah pertanyaan itu. Jawabannya sementara itu aja sih. Oke? Mudah-mudahan tidak paham ya Bang Andre ya. Oke Bang, oke. Terima kasih Bang. Pak Yung. Monitor Pak Yung. Halo bang. Ya, monitor bisa berdiskusi. Bisa bang. Ya, baik. Tadi itu ada pertanyaan. Mengapa orang yang bersilsilah itu dituhankan gitu loh, yang punya silsilah? Siapa itu bang? Kok jadi siapa itu Bang ya? Yesus. Loh, emang ada yang salah itu bang? Justru ini pertanyaan, ada orang bersilsilah ayah, kakek terus. Nah, dia itu kan keturunan tuh manusia, punya silsilah, ada ibu, ada bapak, ada kakeknya dan seterusnya. Ini kenapa manusia ini yang punya silsilah ini kenapa dituhankan? Nggak bahaya tah? Wah, harusnya itu kalau seperti itu Bang Alip, itu sangat berbahaya Bang Alip. Oh, bahaya ya, menuhankan orang yang punya silsilah keturunan gitu ya, atau karuhun, apalah bahasanya lagi, apa sih, kakek moyang. Iya Bang, kalau tidak ada nubuat itu bahaya Bang. Kalau cuman mengaku-ngaku dari nasab ini silsilah ini itu bahaya Bang. Enggak, itu bahayanya itu untuk manusia atau untuk Tuhan sebenarnya sih ini. Justru ini kan ngebahas manusia. Manusia ini punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya
kakek lagi dan seterusnya. Nah, ini kan menunjukkan kalau dia itu manusia itu. Nah, kenapa manusia ini yang punya silsilah ini kenapa dituhankan? Kamu nggak takut dimarahin sama kakeknya? Loh, maksudnya ini bahas Nggak siapa? bahaya tah? Bahas siapa ini, Bang? Yesus. Oh, kalau itu kan sudah dinubuatkan, Bang. Silsilah itu kan dari Daud kan, Bang. Kan namanya anak Daud itu, Bang. Oh, kalau gitu berarti Tuhanmu itu punya kakek. Ya, secara silsilah nggak ada, Bang. Tuhan itu nggak punya berdiri sendiri, Bang, dia, Bang. Berdiri sendiri. Esa, Bang, dia. Esa Maha Kuasa itu. Lah, kan tadi udah percaya kalau Yesus itu kan Tuhan. Terus dia punya ayah, punya kakek dan seterusnya. Yaitu secara silsilah dia kan punya keluarga. Oh, itu untuk menunjukkan. Itu maksudnya kan nasabnya bener, lurus sampai ke Daud gitu loh, Bang. Masa nggak ngerti, Bang? Maksudnya kan secara nubuat memang benar gitu. Maksudnya dari anak Daud, dari keturunan Daud gitu loh, Bang. Dari kemanusiaannya, Bang. Oke, baik, baik. Sederhanakan lagi begini. Menurut Anda yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan? Yang dilahirkan adalah manusia, Bang. Masa manusia bisa melahirkan Tuhan, Bang? Itu kan enggak make sense gitu loh, Bang. Jadi menurut Pak Yong ini Tuhannya siapa? Tuhan ya tetap Tuhan yang Maha Esa, Bang. Itu cuman salah satu kuasa yang di dalamnya itu ada roh Tuhan gitu, Bang. Maksudnya gitu, Bang. Ada hakikat Tuhan gitu, Bang. Oh, ada darah Tuhan. Darah, Bang. Tapi darahnya itu suci, Bang. Semuanya suci, tapi kan yang di dalamnya itu hakikatnya itu sama dengan Allah yang Esa gitu, Bang. Nah, ini Bentar, aja Ustaz bentar. tadi Panjaitan aja yang jelaskan, mungkin bisa ada penjelasan. Silakan Bang Panjaitan. Selamat pagi. Kayak agak ragu mau menjelaskan Tuhannya gitu loh. Bingung saya ini kadang-kadang. Saya kasih analogi, Bang. Saya kasih analogi, Bang. Halo? Oh? Ya, silakan Bang Analogi apa? Panjaitan. Oh, silakan Pak Panjaitan. Apa Pak Panjaitan ini Ustaz Arif? Silakan. Apanya nih? Ya, siapa yang suruh sembah Yesus, Bang Panjaitan? Silakan. Bukan itu ya tadi Ustaz Arif ya. Silsilat apa? Udah, Hosma bebas. Lanjut. Siapa yang suruh sembah Yesus? Siap, silakan. Aduh, aman. Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik. Siapa yang nyuruh nyembah Yesus? Bang Panjaitan, silakan. Siapa yang nyuruh Tuhan Yesus disembah? Ya, siapa yang suruh sembah Yesus? Silakan. Pakai ayat ya. Pakai ayat. Gak terlalu paham saya. Bang Panjaitan Kristen kan, Bang? Iya, saya Kristen. Iya, yang suruh sembah Yesus itu siapa? Silakan. Kan tadi udah bilang nggak tahu. Nah, gini aja. Bang Panjaitan, aku bantu ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran Nur Karim itu Bang Panjaitan, Allah itu Tuhan kami menyuruh menyembah Dia. Di dalam surah At-Taha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Kata Tuhan kami namanya Allah, tiada Tuhan selain Dia, sembahlah Allah katanya. Kata Allah, laksanakanlah sholat untuk mengingat Dia, mengingat Allah. Nah, yang menyuruh umat Islam menyembah Allah adalah Tuhan itu sendiri, Allah. Sekarang di dalam kekristenan, siapa yang menyuruh untuk menyembah Yesua HaMasyiah atau baginda Yesus Kristus? Silakan Bang Panjaitan pakai dalil, pakai ayat, silakan.
Bang Panjaitan, jangan di-mute. Ambil Bibelnya, Bang. Bibelnya diambil, terus dibawa, dibuka. Cari ayatnya yang menunjang ketuhanan Yesus, supaya jangan dibilang Yesus itu hanya cita-cita ketika dituhankan. Hanya angan-angan semata. Seperti itu, Bang Panjaitan. Silakan, Bang Panjaitan. Nah, Ustaz Tarif, silakan. Kan? Pak Panjaitan, ada yang mau ditanyakan? Barangkali kalau sudah ditanyakan, apa yang menjadi keluhan itu menjadi longgar gitu ya. Solusi beban hidup. Silakan Pak Panjaitan. Itu mute-nya dibuka, Pak Panjaitan. Kok minta naik baru? Aduh, gimana sih? Oke. Yang bisa open mic yang mana? Evangelion, silakan. Kok gini amat ya teman-teman Kristen ini? Aduh. Bentar Bang, lagi mau nyari pertanyaan Bang, bentar Bang. Loh. Oke. Sambil nunggu ya, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut tagut. Al-ayah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul di setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhkanlah berhala atau jauhilah berhala. Jadi para utusan Tuhan itu diutus di muka bumi menyampaikan kepada umatnya agar umatnya itu menyembah Tuhan yang esa dan tidak menyembah berhala. Ketika melihat ajaran Nabi Muhammad SAW, apa yang dia sampaikan ternyata benar. Nabi Muhammad SAW itu menyeru umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berhala, tidak boleh menyembah berhala. Para nabi sebelumnya juga sama, ketika membahas tentang Nabi Musa mengajarkan tidak pernah menyuruh menyembah berhala. Bahkan ketika ada satu sosok yang bernama Yesus, kalau kita lihat pengajarannya, Yesus mengajarkan sembahlah Allah, hanya kepadanya engkau berbakti. Nah, itu kata Yesus. Nah, ketika ada sesuatu yang disembah selain apa yang diajarkan oleh Rasul itu, maka tanda tanya besar siapa yang mengajarkannya, karena nanti kategorinya sebagai berhala. Nah, Pak Evangelion, apakah Anda kayak jadi hakim nih, jaksa nih. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Yesus ketika dia katakan, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti." Setuju Bang. Setuju, cakap. Baik, terima kasih. Nah, artinya memang seorang utusan Tuhan itu menyuruh kepada umatnya, kepada siapapun mereka. Bahkan ketika Yesus sendiri dicobai oleh iblis, dia katakan dengan tegas, sembahlah Allah saja, hanya kepadanya engkau berbakti. Maka ada pertanyaan, dari mana perintahnya menyembah utusan Tuhan? Nggak ada jawaban, memang nggak akan ada jawaban. Karena apa? Karena tidak ada yang mengajarkannya dari utusan Tuhan itu ya. Iya Bang, seperti itu Bang. Nah, Bang Alif, saya mau tanya nih Bang. Siap. Menurut Bang Alif, Tuhan yang disembah Islam dan Yahudi sama Nasrani itu sama nggak Bang? Yang di Alkitab sama di Al-Quran itu sama nggak Bang? Oke, kembali kepada dalil yang tadi yang disebutkan di surah An-Nahl ayat 36, bahwa Allah itu mengutus para utusannya, diperintahkan agar menyembah Allah saja dan menjauhi berhala. Jadi para utusan Allah itu semua para nabi, baik Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya, mereka itu mendapat pengajaran nabinya agar menyembah Allah saja dan jauhi berhala.
Berarti para nabi itu mengajarkan menyembah Tuhan yang sama berdasarkan rujukan dari ayat Al-Quranul Karim. Jadi Tuhannya para nabi itu sama karena mereka mendapat wahyu dari sumber yang sama. Jadi para nabi mengajarkan menyembah Tuhan yang sama. Oke, jelas? Tapi gini bang, di dalam kepercayaan Yahudi kan itu bukan Allah gitu bang, tapi Allah itu kan Elohim itu bang. Tapi di dalam Yahudi itu namanya itu YHWH itu bang, Tetragrammaton itu bang. Oke, baik, terima kasih. Di dalam kitabnya Yahudi yang sekarang ada, mereka melihat tulisan ada huruf tetragrammaton, di mana huruf tetragrammaton ini tidak pernah dilafalkan oleh mereka karena kalimat itu tidak bisa diucapkan dalam pengajarannya. Betul nggak? Betul sekali bang. Betul sekali. Nah, baik. YHWH itu Baik. sangat tidak bisa diucapkan bang. Baik, baik. Nah itu makanya karena tidak bisa diucapkan, maka siapa sih sebenarnya Tuhan mereka itu? Nah, lalu kalangan bangsa Yahudi ketika mendengar pengajaran Nabi Muhammad SAW bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, mengapa ketika mendapat pengajaran itu mereka mengatakan, mereka menerjemahkan kitabnya, lalu di situ menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu kata di mana kata tersebut tidak bisa dilafalkan oleh mereka, tidak disebutkan oleh mereka dari huruf-huruf itu, tetapi ketika mereka mendengar pengajaran seorang nabi, contoh tadi yang disampaikan ayatnya, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku, wa aqimi sholah lidikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Fa'budni ya, fa'budni maka sembahlah aku, wa aqimi sholah lidikri. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi, Tuhannya juga para nabi, ketika mendengar pengajaran itu, kenapa justru malah bangsa Yahudi menerjemahkan ketika sang pencipta yang menyelamatkan Nabi Musa dari Mesir, di situ adalah Allah. Maka jangan tanyakan kepada kami yang muslim, tanyakan kepada mereka mengapa mereka melakukan terjemahan bahkan bahasa Ibrani dengan tulisan bahasa bahasa Arab, kitab mereka yang menggunakan tulisan bahasa Ibrani, mereka di situ mencantumkan kata Allah, dan Allah itu adalah Tuhan yang menyelamatkan Nabi Musa dari Mesir, dari kejaran Firaun. Sekarang gini bang, di Al-Quran kan ada itu tertulis bang, Nabi Muhammad itu di surat Quraisy juga ada itu, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah itu bang. Gimana maksudnya bang? Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik bait ini. Nah, emang pemilik negeri Mekah sekarang siapa? Orang Islam bang. Loh, hakikatnya dong Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Oke, baik. Pemilik alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kalau sudah ada Tuhan semesta alam, mau dia menyebut negeri Mekah, mau dia menyebut Indonesia, mau dia menyebut Singapura, mau dia menyebut Golgota, mau dia menyebut Israel, nggak masalah. Orang dia sudah pemilik alam semesta. Mulai dipahami? Oke, baik. Sekarang tapi gini bang, perbedaan. Aku mau nanya tapi nggak tega, soalnya kayaknya nggak ada ini. Iya, makanya kan aku yang tanya bang, biar ngerti bang. Oke bang. Ya, terus. Ini Ahmed Kristen atau Muslim? Ahmed, Bang Ahmed. Bang Ahmed.
Bang Ahmed. 1, 2, 3. Aduh. Oke, gini aja, biar kita sedikit mengedukasi juga ya, biar kita komparasi juga. Coba Pak Yunggelion, saya ingin tahu jawaban yang tegas dari Anda. Tadi ketika ditanyakan kepada umat Islam, Tuhannya umat Islam itu siapa, pemilik kekuasaannya seperti apa, dan sebagainya, semua dalilnya ada di dalam Al-Quran. Saya minta jawaban yang tegas dari Anda. Siapakah Tuhan Anda? Tuhan saya itu Bapa di surga, Bang. Bapak di surga ya. Oke. Kalau Yesus bukan Tuhan ya. Dia itu adalah manifest dari Tuhan, Bang. Manifestasi dari Tuhan. Tuhan Anda yang mana? Sama saja, Bang. Dia itu juru selamat. Sama saja. Berarti Tuhan Anda ada dua. Tidak, Bang. Tuhan itu maha kuasa, berkuasa atas seluruh dunia ini, Bang. Yang maha kuasa yang mana? Sama aja, Bang. Itu bukti dari kekuasaannya juga, Bang. Gitu loh, Bang. Tapi sebentar. Itu Yesus itu 100% itu dikontrol itu loh, Bang. Kayak akun TikTok ini loh, Bang. Akun TikTok nih. Akun TikTok Bang Alif. Nah, Siap. Bang Alif bersuara. Nah, itu suara Bang Alif atau suara siapa ini? Coba, Bang. Kok malah jadi main TikTok? Seperti akun TikTok, Bang. Ini kan akunnya Bang Alif. Ya kan? Ya. Yesus Kembali aja langsung ke substansi aja biar kita nggak makin banyak makan waktu ya. Iya, jadi loh, Bang. Yesus ini yang dikontrol oleh Bapak gitu. Iya, Bang, 100% dikontrol, Bang. Karena kan dia itu udah bilang, aku tidak buat apa-apa dari diriku sendiri. Gitu loh, Bang. Baik. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah dia itu Tuhan? Itu bukti, Bang, kalau memang dia 100% itu dikendalikan oleh Bapa di surga. Lah iya, makanya saya tanya, ketika dia berkata demikian, apakah dia senang menunjukkan kalau dia itu Tuhan? Secara tidak apa, Bang, bahasanya, Bang. Secara tidak langsung dia itu menyatakan dirinya, Bang. Tapi tidak gimana secara sih? langsung gitu loh, Bang. Tapi tidak secara langsung. Ketika Yesus berkata, biar manusia ini biar mengerti gitu loh, Bang. Lah iya, makanya biar ngerti. Ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, pernyataan Yesus seperti ini sedang menunjukkan kalau dia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia itu menyatakan kalau memang dia itu cuma manifest gitu loh, Bang. Dia itu 100% dikontrol sama Bapa di surga gitu loh, Bang. Kayak akun ini, coba saya ini ngomong, aku berfirman, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu kan. Nah, itu yang berbicara itu Bapa itu, Bang, bukan dia memang gitu loh. Jadi Yesus ini robot. Berarti ya seperti itulah, Bang. Seperti akun gitu loh, Bang. Akun inilah yang berfirman kan ini. Oke. Alif 01 ini. Oke, kan. baik. Itu Bang Alif yang ngomong. Kalau gitu. akun saya tidak punya kehendak apapun. Nah, sekarang lihat pernyataan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada berapa kehendak di situ? Makanya, Bang, dia itu 100% di konteksnya. Aku tidak mengikuti atau aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada berapa kehendak di situ? Makanya, Bang, Yesus itu tidak punya kehendak. Dia 100% itu kehendaknya Bapa gitu loh, Bang. Kan itu Yesus katakan, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Iya, yang berkehendak atas dia itu kan Bapa, Bang. Dia nggak tapi dia punya kehendak kan? Nggak ada kehendak, Bang. Lah itu dia bilang, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Berarti dia punya kehendak tapi tidak dituruti. Makanya itu 100% dia itu nggak punya kehendak. Yang punya kehendak adalah Bapa gitu loh, Bang. Aku tidak menuruti, bukan aku tidak mempunyai. Kau ini masa nggak paham sih, ya Allah. Akun Bang Alif, kalau nggak dipakai, akun Bang Alif bisa aktif seperti ini. Berarti Yesus itu sama aja dengan akun TikTok statusnya.
Kasihan kali aku sama Yesus ini. Seperti itu bang, seperti itu. Konteksnya seperti Iya, itu. berarti Yesus kayak robot. Bisa di Bisa dibilang Assalamualaikum begitu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dildo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slogannya ini ngeri ini. Ya Allah. Ini pelanggaran HAM apa lagi ini? Hak asasi sebagai manusia Yesus dirampas oleh Pak Yongjelion ini. Yesus berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Dikatakan Yesus nggak punya kehendak. Bahkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani, biarkanlah cawan ini lalu, bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Yesus punya kehendak. Ini parah ini. Malah dijadikan robot Yesus ini, yang tidak punya perasaan. Yesus juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan kau samakan dengan pisau belati. Kau aja. Lah iya, kasihan loh. itulah Yesus juga manusia. keimanan Kristen itu seperti itu bang Ali. Keimananmu bukan keimanan Kristen. Iya, keimananmu yang mengimani Yesus. Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Berarti dia punya kehendak, cuman tidak diikuti. Kehendak Bapa lah yang dia kerjakan. Yesus anak yang soleh, karena dia tidak menuruti kehendaknya. Masa Ustaz nggak Ali, paham? Ustaz Ya. bisa diulang tidak tadi? Yesus juga manusia, punya mata, punya hati. Jangan samakan Punya dengan rasa, punya hati. Oh, oke, siap. Jangan Oke. disamakan dengan pisau belati gitu loh. Siap. Tadi disamakan dengan robot, disamakan dengan akun. Ini kita jadi pembela HAM di sini sekarang ini. Hak asasi manusia dihilangkan itu. Katanya Yesus 100% manusia yang sempurna. Masa rasanya nggak ada, kehendaknya nggak ada? Ayo. Kenapa jadi terdiam ini? Ya itulah kenapa makanya bertuhan bukan sesuai dengan ajaran yang diajarkan seorang rasul atau utusan Tuhan gitu. Ketika Yesus katakan, berkali-kali ini kan kita sebutkan, berkali-kali kita narasikan apa yang diucapkan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Yesus mengajarkan menyembah siapa, dia menyembah Bapa. Bapa itu siapa? Satu-satunya Tuhan yang benar. Di dalam Yakobus 1 ayat terakhir dikatakan ternyata Allah itu Bapa kita. Jadi Tuhan yang benar itu Esa, satu, itulah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, yang harus diikuti. Bahkan Yesus pun berdoa, beribadah, menyembah kepada Bapa. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah, beribadah kepada Tuhannya. Makanya dia itu dikatakan sebagai anak yang soleh, karena dalam hidupnya dia itu berdoa, memohon, menangis kepada Bapa. Itu kan dia berkehendak tuh melakukan sebuah tindakan kayak gitu. Dia berdoa memohon kepada Bapa, dan karena Yesus soleh, maka doanya didengar oleh Tuhan. Nah, ketika ada yang mengajarkan manusia ini dituhankan, ini ajaran siapa? Orang dia nyontohin bukan nyembah dia. Yesus juga disuruh untuk percaya bang. Gimana? Buka 14:1 bang. Buka 14:1 apa maksudnya? Yohanes 14:1. Iya, Yohanes 14:1, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku, kan gitu. Bener nggak bunyi ayatnya? Benar sekali bang. Benar sekali. Saya tanya, percaya kepada Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan bang. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan bang. Ya sudah, berarti Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar yang harus dipercayai, dan percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan, harus dipercayai, kan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kan? Bener nggak?
Aduh, Kok mute-nya kayaknya dibuka? Aduh, kok sudah mulai kadang-kadang ini ya? berapa kali kan Oten itu kan bawa dalil ya, bawa dalil. Oh, persis kayak tadi siang apa kapan ya? Pokoknya sering lah. Kayaknya dia menyesal Rata-rata. ngomong Yesus utusan, Step. Nyesel ya? Enggak bang, dia emang utusan bang. Datang sebagai utusan bang. Dia datang sebagai utusan. Utusan ini manusia atau bukan? Ya jadi manusia, jadi daging, jadi kemanusiaan seperti kita bang. Nah, itu seperti kita, punya kehendak juga kan. Makanya Yesus itu datang manusia. Dia itu sebagai manusia di muka bumi ini loh. Yesus itu datang di muka bumi ini sebagai manusia. Kenapa demikian? Ya karena dilahirkan dari manusia. Karena dilahirkan dari manusia itu, maka dia mengaku dirinya sebagai anak manusia. Maka Yesus datang sebagai manusia. Yesus yang datang sebagai manusia mengajarkan kepada manusia menyembah siapa? Menyembah yang mengutus dia. Siapa yang disembah itu? Bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan gitu. Kami percaya Yesus datang sebagai manusia, kami percaya. Kalau ada yang mengatakan sebagai kodok atau apa yang lain, gak ada mungkin percaya. Orang dia hidup, diasuh, diurus juga oleh ibunya. Saya dan Anda percaya Yesus itu manusia dan anak manusia. Betul gak? Betul apa benar? Setuju bang. Betul apa benar, setuju. Oke, sip, cakep. Nah, Yesus yang manusia ini mengajarkan menyembah Tuhan yang mengutus Yesus ini. Benar gak? Benar. Betul Nah, sekali. itulah yang dicontohkan oleh Yesus. Maka ketika ada yang mengaku sebagai murid Yesus, pengikut Yesus, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Menyembah Tuhannya Yesus yang bukan manusia, karena Yesus adalah manusia. Oke? Maksudnya gini bang, Yesus itu mengklaim dia itu bukan dari dunia ini, dia itu dari atas. Aku dari atas, kamu dari bawah, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, itu bang. Kira-kira pernyataan Yesus itu benar atau salah? Sangat benar sekali bang. Benar, berarti Bunda Maria itu di atas. Di atas mana bang? Bunda Maria alias Siti Maryam itu kan keturunan dari Adam bang. Ya, kan Yesus mengatakan aku datang dari atas. Ya, dari atas. Aku turun dari atas. Ya, datang. Dan Yesus ketika turun itu keluar dari rahim Maria. Berarti Bunda Maria di atas kan? Bukan seperti itu bang konteksnya. Jadi Bunda Maria di atas apa di bawah? Bunda Maria itu tetap di bumi. Bunda Maria di bumi. Yesus ketika lahir dari mana? Bukan masalah dari mananya bang. Loh. Dia ini itu datang dari sorga. Maksudnya dari atas itu dari sorga terus turun ke bumi gitu loh. Yang dari bukan dari dunia ini gitu loh bang. Kalau manusia hakikatnya itu dari dunia ini, seperti Nabi Adam sama Hawa itu dari dunia. Dia itu dari nggak usah kemana-manain, ke Yesus aja fokus. Ya, berarti ada daging turun dari surga ke perut Maria gitu. Bukan daging bang. Sekarang saya tanya ini sama Ustadz Talib ini bang. Ustadz Talib itu di surat percaya Al-Quran kan bang Alib? Oh percaya. Oh sangat percaya, siap. Wajib Al-Quran kebenaran kan bang Alib? Iya, yang mutlak ya. Sekarang Bang Alif buka An-Nisa 171 Bang Alif. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu Allah illal haq. Katakanlah wahai ahlul kitab, janganlah engkau berlebihan dalam agamamu. Janganlah engkau berkata kepada Allah kecuali dengan yang benar. Ya, terus sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah Rasul Allah. Terus
Dan Ya. kalimat dari Allah. Kalimat kun, ya kan Iya, Bang? alqoha ila Maryam Ya, terus waruhum minhu. ruhu itu apa? Ruhu itu dari roh siapa itu, Bang? Dan roh dari Allah. Nah, itu Bang kebenarannya dari situ, Bang. Kebenaran dari itu loh, Bang. Jadi, Bang, gini loh, Bang. Semua ciptaan, Bang, itu ada bahannya, Bang. Bang Ali. Manusia itu dari tanah, terus menciptakan Hawa. Hawa berhubungan dengan Adam. Itu kan dari sel sperma kan, Bang. Itu turun menurun. Jadi kalau Siti Maria Ya sebenarnya kalau lari ke Al-Quran kayak lagi bikin galian sendiri. Nanti tinggal saya tutup aja gitu loh. Tapi harga beliau nggak apa-apa, coba pengen tahu dulu arahnya kemana. Cek kenapa nih jadi hilang suaranya? Halo host, apa host jaringan saya ini? Dia jaringan dia Ustadz, dia Oh. merah jaringannya. sudah Bang. Masuk gak, Bang? Loh, apa yang masuk? Hilang tadi suaramu. Aduh, udah saya jelasin panjang kali lebar, Mas. Suaramu hilang panjang kali lebar. Gini loh, Bang. Maksudnya, Bang, manusia ini dari apa, Bang? Gitu loh, Bang. Makanya kan di surat itu dijelaskan, Bang, manusia hakikatnya kan Kok dari dia tanah. menjelaskan Al-Quran nih Ustadz Alif, hebat dia ini ya. Enggak, sekarang apa kesimpulannya di situ apa gitu loh. Cepetan biar cepet kelar kita. Simpulannya yang dikandung Maryam itu adalah roh Allah gitu loh, Bang. Dengan kun. Ruh dari Allah. Ya, malaikat datang mengabarkan. Iya, ruh dari Allah. Malaikat Waruhum minhu. datang. Ya, Ya. ya itu. Ya, terus apa jadi kesimpulannya? Kesimpulannya berarti kan yang dikandung ini roh Allah, Bang, gitu loh, Bang. Oh, bukan daging, bukan. Bukan dari roh Allah ini Maha Kuasa. Dia menjadi daging dan kemanusiaannya seutuhnya. Itu loh, Bang, menjadi Isa Al-Masih kalau di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya udahlah ya. Baik, pertama surah An-Nisa ayat 171 diawali dengan kalimat, wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebihan di dalam agamamu, janganlah engkau berkata kepada Allah kecuali dengan yang benar. Ingat poin utama, jangan berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah Rasul Allah dan kalimat darinya. Maksudnya apa? Diciptakan dengan kalimat Allah. Mana contohnya? Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Nah, di situ qala itu adalah kalimat Allah. Apa itu? Jadilah Isa, maka jadilah dia. Alqoha ila Maryam wa ruhum minhu, dan ruhnya dari Allah. Iya betul, ruh Nabi Isa itu dari Allah. Bahkan bukan hanya ruh Nabi Isa, semua ruh manusia itu dari Allah. Karena memang pencipta segala sesuatu di alam semesta ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah kepada Allah wa rusulihi, dan kepada utusannya. Nah, beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang benar, beriman kepada utusannya yang benar, jangan dituhankan. Wala taqulu salasah, janganlah engkau berkata tiga. Tuhan itu jangan dikatakan tiga. Intahu khairul lakum, hentikanlah oleh engkau wahai Yum, ini lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa atau yang satu. Maha suci Allah dari memiliki seorang anak. Milik Allah lah di langit dan di bumi. Nah, jadi jelas kalau Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu sebagai manusia ciptaan Allah. Umat Islam tidak ada yang bingung memahami ayat Al-Quran ini. Nah, kalau membahas tentang kitab Anda yang tadi dikatakan silsilahnya, justru silsilah Yesus ini terhubung sampai ke Adam, terhubung sampai ke Tuhanmu.
Jadi Yesus ini kan anak Eli, anak Matat dan seterusnya sampai nanti ke manusia pertama, anak Set, anak Nuh dan seterusnya, nanti anak Adam, anak Allah gitu. Loh, ternyata Adam juga anak Allah kau ini. Gimana? Bukan bang, itu manusia bang. Adam itu tidak pernah disebut anak Allah. Dia itu manusia bang. Baik, ya, saya bacakan Lukas 3 dari 23 ya. Di situ dikatakan ketika Yesus mulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Meleki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos dan seterusnya silsilah Yesus sampai terhubung anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalail, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Tuhan, anak Theos tuh. Adam anak Theos loh. Kamu nggak percaya Bibelmu? Yesus itu generasi keberapa itu dari Theosmu? Kan sudah saya jelasin bang. Sudah saya jelasin bang. Beda, maksudnya benar. Yesus itu dari kun fayakun. Kalau di Islam kan. Tapi bahannya ini loh bang, beda bang, bahannya beda bang. Kalau manusia sekarang dari anak Adam itu kan dari keinginan laki-laki bang. Dari Lah itu ayatmu kitabnya silsilahnya sampai ke Adam. Ya kalau bang Ali, kata Ali mau nerusin ya sampai bang memang. Tapi kalau di silsilah bukan saya yang mau nerusin, kitab Anda sendiri yang nyatet. Iya, maksudnya gini loh bang. Kalau kamu percaya nggak silsilah Yesus di dalam kitabmu? Itu silsilah dari kemanusiaannya bang. Jadi gini. Kan kita lagi ngomongin manusia. Tadi udah percaya kalau Yesus itu datang manusia. Iya, datang sebagai manusia. Jadi berarti dia punya silsilah kan? Jadi buat memantapkan gitu loh bang. Kalau dia itu memang benar-benar dari Daud gitu. Bang. Iya, dan keturunan Adam. Ya benar bang. Nah iya, dan Adam ini anak Theos. Semua yang di Alkitab bang. Semua yang di Alkitab. Susah nanti kalau dibantah kitamu ya. Bang. Ya Allah. Semua yang di Alkitab, Bapa, Tuhan semesta alam itu menyebut dirinya Bapa, dan semua umatnya di dalam Alkitab itu disebut anak. Tapi di dalam Al-Quran tidak pernah satu kali pun Allah SWT itu menyebut dirinya adalah Bapa bang. Itu loh bang, maksudnya perbedaannya itu bang. Tidak pernah perbedaannya itu bang. Ya justru itu, biar beda antara kitabmu dengan bahasa Yunani dengan kitab kami yang Al-Quran. Nanti kalau pakai sebutan Bapak dituduh pula nanti Al-Quran niru kitabmu. Al-Quran berdiri sendiri. Lama pun bang, dari perjanjian lama pun. Oke, istilah Bapak, istilah Bapak apa di situ maksudnya? Bentar bang. Mau diperdalam dalilnya? Ayo, saya kasih bantu ya. Saya kasih bantu. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Seperti itu bang. Sebuah istilah yang diberikan dari Tuhan sebagaimana seorang ayah mendidik anak. Jadi para utusan Tuhan ini yang mendapat didikan dari Tuhan sebagaimana seorang ayah mendidik seorang anak. Oke? Ya, kenapa Nabi Muhammad gak pernah dikasih firman seperti itu bang, dikasih wahyu seperti itu bang? Enggak, Al-Quran berdiri sendiri. Kenapa demikian? Makanya tadi dikatakan wala taqulu salasah. Sampai dikatakan begini, Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki seorang anak. Kenapa demikian ada ayat? Karena ada orang-orang ketika ada istilah bapa, istilah anak, dia memahaminya anak itu adalah Tuhan juga. Contohnya Yesus dengan istilah sebutan anak, maksudnya dia itu hamba Tuhan, malah Anda tuhankan. Nah itu kesalahannya. Maka Al-Quran mengklarifikasi Maha suci Allah dari
Tuhan memiliki anak. Contoh kita buktikan. Menurut Anda, Yesus anak Tuhan itu maksudnya dia itu adalah seorang hamba yang dekat kepada Tuhan, atau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Coba. Al-Quran ini benar terus masalahnya kalau berstatement. Kalau ada dalilnya. Saya kan udah bilang bang, seperti akun TikTok, akun Facebook gitu. Bang. Akun TikTok lagi. Jadi yang memiliki akun itu, akun anak itu, anak si Yesus itu bang, itu ya Bapak si Yesus kan bang. Ya, jadi ketika Yesus nenen sama mamahnya, yang gerakinnya siapa? Yang maunya siapa? Ya itu alaminya bang, seperti manusia pada umumnya bang, alamiah bang. Alamiah. Berarti dia punya kehendak ya? Ya itu memang seperti itu bang. Jadi jangan dipersempit bang. Kok dipersempit? Tadi kau anggap Yesus itu pisau belati yang tidak punya rasa, tidak punya hati, tidak punya kehendak. Giliran nenen sama ibunya itu alamiah keinginannya. Itu keinginan Yesus, berarti ada kehendaknya. Gimana sih kau ini? Itu bukan klimaksnya bang, tujuannya emang. Yang bilang klimaks juga siapa? Seperti itu bang. Aduh, ini kenapa sih kau ini malah kayak lebih Yesus dari Yesus? Kenapa sih? Kan itu bang, itu ada misi bang, ada tujuan bang. Datang di dunia itu, ke dunia itu ada misi bang. Ya memang ada misi. Para utusan Tuhan itu diutus ke muka bumi ini ada misi. Nggak ada yang nggak ada misi. Ngapain nggak ada kerjaan? Gimana sih? Justru menjadi utusan itu karena dia ada misi yang mesti disampaikan. Makanya disebut sebagai utusan Tuhan. Jangan kau kira dianggap pisau belati pula. Ada presiden ngutus ajudannya ke rumah kau. Hai, aku ini datang utusan presiden. Mau ngapain? Nggak tahu. Yang penting utusan aja. Ya nggak jelas namanya itu. Ya namanya utusan Tuhan memiliki misi. Apa itu? Pesan dari Tuhan disampaikan kepada muridnya, pengikutnya, umatnya, gitu loh. Makanya kembali pertanyaan saya tadi, yang disebut sebagai anak Tuhan itu maksudnya hamba Tuhan atau menurutmu itu Tuhan? Gimana bang? Betul, hamba Tuhan. Yang dimaksud anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Kalau dikatakan sebagai hamba Tuhan, Yesus memang menerima dirinya itu sebagai hamba Tuhan. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, la yastankifal masihu ayyakuna abdalillah. Al-Masih sekali-kali tidak pernah enggan sebagai hamba bagi Allah, karena dia itu hamba Allah. Nah, jadi maksud anak Tuhan itu manusia kan memang sebagai hamba bang. Jadi kalau dikatakan di situ tidak enggan, berarti dia ini kan secara itu kan itu bang, beda bang gitu loh bang. Kita sebagai manusia kan emang kodrat kita bang sebagai hamba. Kalau kenapa Nabi Isa itu tidak enggan bang gitu loh bang. Ada pembeda gitu loh bang. Beliau tidak enggan beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Berarti dia benar-benar menjadi menghamba kepada Allah. Artinya dia itu anak yang soleh. Kembali kepada poin awal tadi, yang dimaksud sebagai anak Theos itu dan atau anak yang enggan menyembahnya, tuh ada enggan menyembahnya, dia akan diapakan itu? Menyembah siapa? Di 172 itu bang. Ya orang saya tadi yang bacain dalilnya, makanya saya tanya sama Anda, nyembah siapa? Kalau bawa ke Al-Quran, kau akan terjebak. Kembali lagi kepada pernyataan awal. Yang dimaksud sebagai anak Tuhan itu maksudnya hamba Tuhan atau Tuhan itu sendiri di dalam konsep keimananmu, di dalam pemahamanmu. Tolong dijawab dulu ini. Duh, kan sudah bilang bang, hamba itu Bapa yang bermanifest gitu loh bang. Ketika Yesus disebut sebagai anak Tuhan, maksud anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan atau Tuhan itu sendiri?
Dia itu datang menjadi hamba, Bang. Buka Filipi 2, Bang. Ya udah, berarti dia hamba Tuhan kan? Buka Filipi 2 dan baca. Udah tahu, jangan main nyuruh terus dari tadi. Berarti Yesus hamba Tuhan kan? Nah, di situ, puncaknya di situ, Bang. Iya, Yesus berarti hamba Tuhan kan? Iya kan, dia punya misi itu menjadi Udah anak domba. tahu dia punya Menjadi misi anak dari tadi domba. dijawab. Menjadi Makanya anak dia itu domba. hamba Tuhan, bener nggak? Menjadi anak domba. Bukan anak manusia. Mati meja. Jadi Yesus itu anak manusia apa anak domba sih sebenarnya? Kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Bang. Loh, kok malah jadi anak domba? Tadi anak manusia. Kalau Yesus disebut anak domba, berarti bapaknya apa? Ya, bapak domba. Kacau kau ini. Itu sebuah apa ya namanya, kata kiasan, Bang. Kiasan. Ya udah, makanya sebagai anak Tuhan juga kiasan, maksudnya sebagai hamba. Yang lagi ngomongin anak domba, siapa tiba-tiba dibawa ke anak domba? Kalau ditelan mentah-mentah itu nggak ketemu, Bang. Seperti Bang Alip ini nggak ketemu. Lah iya, makanya saya nanya tadi, kata anak Tuhan itu kau telan mentah-mentah atau tidak? Semua umat Israel juga disebut anak Tuhan, Bang, anak Allah. Nah, berarti bukan Tuhan kan? Cuma kiasan, Bang, kiasan. Lah iya betul, Tuhan kiasan, bukan dia itu bukan Tuhan. Itu cuma Bapa, iya, Tuhan cuma Bapa dan dia datang sebagai hamba gitu loh, Bang. Maksudnya kayak gitu, Bang. Iya, dia datang sebagai manusia, sebagai hamba yang menghamba kepada Tuhan. Sip, Bang Alip. Ya sudah. Ayo Kores. Mau maju? Ya udah. Jadi menurut Masih Yesus, push rank. siap. Maka saya pengen tahu Enggalion, kamu itu ketika masuk ke gereja, ketika kamu beribadah, menyembah, berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di sorga, Bang. Oh, nggak kepada Yesus ya? Itu sama aja, Bang. Sama aja, Bang. Aduh, barusan tuh udah finish loh, udah enak. Giliran ditanya kayak gini lagi, sama aja lagi. Aduh, Bang Pandi. Yang udah tadi tuh udah kita tata tuh dari awal tuh udah disusun. Oh ya, memang dia itu hamba, dia menyembah Bapa, dia mencontohkan menyembah Bapa. Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar. Giliran ditanya sama Anda praktek ibadahnya di gereja, nyembah Yesus juga. Ya ini nih. Udah tadi Yesus dianggap sebagai pisau belati yang nggak punya rasa punya hati. Sekarang kau sembah pula. Monggo host. Mendingan kalau udah waras tadi jangan diterusin mestinya pertanyaannya ya. Udah selesai gitu. Lupa aku tadi. Udah waras bener-bener tadi. Giliran ditanya di gereja nyembah siapa, nyembah Yesus juga. Kacau. Allahu Akbar. Ya udah Ustadz Alif, rehat yuk. Siap monggo. Udah menjelang subuh ya. Iya, di sini sudah 3:30. Nanti besok lagi ya Ustadz. Iya, betul, kita sudahi dulu ya. Oke, ditutup Ustadz. Oke, ya, Gurunda enggak ya? Udah jauh dari perangkat kayaknya. Oke, baik, terima kasih saudara-saudaraku semua yang sudah menyaksikan perdiskusian ini. Di awal tadi salah satu saudara kita yang bersyahadat menerima kebenaran Islam hasil dari banyak menyimak perdiskusian yang ada, perdiskusian atau perdebatan guru-guru kami. Ya alhamdulillah ada yang tersentuh hatinya sehingga dia bersyahadat memutuskan diri, dan semoga menjadi sebab juga tersentuhnya hati saudara-saudara kita yang sampai detik ini mencari kebenaran tentang kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran Islam, dan juga dilanjutkan dengan diskusi-diskusi sampai di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami atau kata-kata yang salah, kepada Allah kami mohon ampun.
yang sudah menyaksikan di beberapa channel yang di-live-kan, di Zulkifli M. Abbas channel, Handi Silabes channel, Al Alif channel, Bunda Rama channel, Green Slide Command Center channel, dan semua yang ada, silakan saling dukung, silakan ditonton, simak apa yang belum menyaksikan proses syahadat tadi karena begitu mengharukan, silakan ditonton ya yang melive-kan itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah api, jayalah Islam, jayalah Indonesiaku. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar.